普通到一起捕蛇来了。捕蛇兄，都归还给我！ Assalamualaikum Sobat Arsiktin, gimana nih kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali tonton video rekap film dari channel Arsiktin Noob. Untuk di video kali ini kita akan rekap film serial Donghua dengan judul White Snake 2019. Film ini menceritakan seorang manusia yang jatuh cinta kepada siluman ular putih. Namun hubungan mereka ternyata membuat berbagai kerusuhan. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat seekor ular putih besar yang dimana itu adalah sosok dari siluman ular bernama Xiaobai. Pada saat itu, Xiaobai sedang melakukan meditasi untuk menjadi dewa. Namun meditasinya tersebut selalu gagal, karena pikirannya selalu dibayangi seorang pria yang ia cintai di masa lalu. Dan ketika ia hendak mendekati bayangan pria itu, tiba-tiba ada roh jahat yang menariknya. Dan akhirnya meditasinya pun kacau dan gagal. Namun untungnya adik Xiaobai bernama Xiaoxing datang dan menyelamatkannya. Melihat kakaknya yang selalu gagal meditasi, akhirnya Xiaoxing memberikan jepitan rambut hijau untuk membuka ingatan Xiaobai. Dan benar saja, tiba-tiba cahaya hijau datang dan langsung membuka ingatan Xiaobai ke 500 tahun sebelumnya. Diceritakan pada akhir dinasti Tang, dunia menjadi kacau karena siluman ular muncul ke dunia manusia. Karena itulah kaisar pun memerintahkan seorang penyihir bernama Guoxi untuk membinasakan para siluman ular. Namun rencana dari kaisar tersebut diketahui ratu siluman ular dan ia pun langsung mengirimkan Xiaobai untuk membunuh Guoxi. Tapi sayangnya Xiaobai diketahui murid Guoxi dan akhirnya pertarungan pun tak terelakkan, yang membuat Xiaobai kalah dan terjatuh ke dalam air. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Xiaobai terbangun dari tidurnya dan terkaget dengan kondisi di sana, di mana Xiaobai pada saat itu berada di sebuah rumah milik seorang nenek yang tinggal di desa tersebut. Desa itu bernama Desa Buze, tempat tinggalnya manusia-manusia pemburu ular. Pada saat itu Xiaobai hilang ingatan akibat pertarungannya dengan murid Guoxi. Singkat cerita, Xiaobai dan nenek melihat para pemburu ular pulang ke desa Buze, dan di situ ada seorang pria bernama Ansu yang menolong Xiaobai. Dengan tingkah laku Ansu dan tuto anjingnya membuat Xiaobai tersenyum. Ansu yang diberitahu kondisi Xiaobai hilang ingatan memutuskan untuk membawa Xiaobai ke tempat ia ditemukan, dan Xiaobai pun menyetujuinya. Lanjut lagi di keesokan harinya, Xiaobai, Ansu, dan Tuto berjalan menuju tempat Xiaobai ditemukan. Di tengah perjalanan, Ansu bercerita kepada Xiaobai alasan mereka memburu ular, di mana mereka semua memburu ular untuk melindungi para warga dari kejahatan siluman ular, sehingga mereka bisa hidup lebih baik. Di tengah perjalanan tiba-tiba Tuto yang menjauh dari Ansu hingga terpleset dan akhirnya membuat dia terjatuh. Namun untungnya secara refleks Xiaobai mengeluarkan ilmu sihirnya dan menyelamatkan Tuto. Kemudian Xiaobai menggunakan ilmunya untuk naik ke atas gunung lebih dahulu. Ansu yang melihat itu merasa kagum dengan ilmu yang dimiliki Xiaobai. Namun berbeda dengan Tuto, ia malah takut dan akhirnya kembali ke desa Buze. Sesampainya di atas, Xiaobai masih belum ingat apa-apa. Kemudian Ansu menjelaskannya, di mana saat dia membuat sebuah payung, tiba-tiba mendengar suara benda terjatuh, dan waktu ia lihat ternyata itu adalah Xiaobai yang terjatuh di atas batu besar di bawah air terjun. Ketika Xiaobai berada di tempat itu, ingatannya sedikit demi sedikit mulai pulih kembali. Namun ketika ia sedang mengingat kejadian sebelumnya, tiba-tiba Ansu dari belakang menyentuhnya. Dan karena hal itulah refleks Xiaobai mengeluarkan sihirnya kembali dan hampir saja membuat Ansu celaka. Tapi untungnya sihir Xiaobai terkena payung yang dibawa Ansu. Dan malah payung itu membawa Ansu dan Xiaobai terbang mengelilingi tempat tersebut. Pada saat itu benih-benih cinta di antara mereka berdua pun tumbuh.
Karena terlalu jauh terbang, payung itu membawa mereka ke hutan yang dipenuhi para siluman ular. Serangan ular di sana hampir saja membunuh Ansu. Untungnya ada Xiaobai yang menyelamatkannya. Akibat serangan ular tersebut membuat Ansu terjatuh ke tepi jurang. Tapi lagi-lagi ia masih bisa selamat dengan berpegangan pada jepitan rambut hijau milik Xiaobai. Namun ketika jepit rambut itu dicabut Xiaobai, jepit tersebut terbang dan mengeluarkan cahaya hijau yang membuat Xiaobai mengingat kejadian ketika ia terjatuh ke air terjun. Namun karena belum terlalu pulih, akhirnya Xiaobai kembali terjatuh dan pingsan. Di saat Ansu ingin menyelamatkan Xiaobai, ternyata di dalam jurang ada dua prajurit Guoxi yang akan membunuhnya. Dengan sedikit kemampuan bela diri, akhirnya Ansu pun berhasil menolong Xiaobai. Lanjut pada malam harinya ketika Xiaobai sadar bahwa jepitan rambut hijau itu memiliki hubungan dengannya, tapi dia tidak sedikit pun tahu untuk apa benda itu. Ketika Ansu melihat nama Baoxing di jepitan itu, ia pun teringat bahwa tempat itu adalah tempat pembuatan senjata, yang ahli dalam segala hal. Akhirnya Ansu dan Xiaobai pun memutuskan untuk ke tempat itu. Namun tiba-tiba pada malam hari itu datang murid Guoxi untuk mencari Xiaobai dan Ansu. Mereka yang melihatnya lantas langsung kabur dan pergi menjauh dari desa Buze. Sementara murid Guoxi bertanya kepada warga di mana Xiaobai berada. Akhirnya karena para warga ketakutan, warga pun bilang kalau Xiaobai bersama seorang pemuda bernama Ansu. Akhirnya mereka pun berusaha mengejar dan mencarinya. Scene berpindah di kerajaan ular. Salah satu mata-mata siluman ular melaporkan Xiaobai yang telah berkhianat pada mereka dan menjalin hubungan kepada manusia. Hal itu membuat Ratu Ular dan siluman lainnya marah, namun Xiaoxing datang dan bilang bahwa Xiaobai tidak akan mengkhianati mereka, dan Xiaoxing pun meminta kekuatan untuk membawa Xiaobai pulang. Ratu pun memberikannya dan meminta dalam 3 hari Xiaobai harus pulang dengan jepitan rambutnya. Kembali ke Ansu dan Xiaobai yang sedang menaiki kapal untuk pergi ke Yangzhou. Di sana mereka semua terlihat bahagia. Lebih lagi sahabat Ansu Tuto sekarang bisa berbicara dengan kekuatan sihir dari Xiaobai. Namun tiba-tiba mereka melewati arus sungai yang sangat deras dan kemudian dihadang oleh Zhang Pan siluman ular. Ketika Zhang Pan yang hendak membunuh Ansu, untungnya kekuatan Xiaobai kembali dan ia langsung membunuh Zhang Pan dengan wujud siluman ular putihnya. Namun akibat pertarungan itu Xiaobai kembali melemah dan pingsan, sementara Ansu berusaha untuk melindungi Xiaobai. Keesokan harinya, Xiaobai dan Ansu melanjutkan perjalanan ke Baoxing di desa Yangzhou. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan siluman rubah sebagai pemilik tempat itu. Di sana mereka mencari informasi siapa pemilik jepitan hijau tersebut. Akhirnya mereka diberitahu bahwa jepitan hijau itu bukanlah milik Xiaobai. Kemudian siluman rubah memberi petunjuk untuk mencari pemilik jepitan itu. Cerita berlanjut ketika mereka melanjutkan perjalanannya, mereka dihadang oleh siluman ular hijau, yang tak lain adalah Xiaoxing, adiknya Xiaobai. Ketika Xiaoxing hendak menyerang Ansu, Xiaobai pun langsung melindunginya. Namun di saat itu juga tiba-tiba Xiaobai teringat bahwa Xiaoxing adalah adiknya. Lantas mereka pun berpelukan dan kemudian Xiaobai pergi ke sebuah tempat, dan di sana Xiaoxing menjelaskan semua yang pernah terjadi. Di saat itu juga Xiaoxing mengatakan bahwa Guoxi membunuh ular untuk meningkatkan ilmu sihirnya dengan menguasai ilmu Taiying. Xiaoxing yang marah dengan Guoxi dan para manusia akhirnya berusaha membunuh Ansu. Namun Xiaobai yakin bahwa Ansu bukanlah orang jahat dan ia pun terus melindunginya. Sampai akhirnya Xiaobai dan Ansu terperangkap di sebuah ruang kematian yang tersegel. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di part 2 ya sob. Oke, untuk di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.人的火中，你身为国师。